Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rumah Belajar dimanapun Anda berada? Perkenalkan, saya Thayyibah, guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 1 Labuan Pandeglang, Banten. Mari kita belajar tentang ketentuan sholat jamak dan qashar bersama-sama. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Sahabat Rumah Belajar, kompetensi inti pada materi ini adalah, sementara kompetensi dasar pada materi ini adalah, dan indikator pencapaian kompetensi pada materi ini adalah. Sahabat Rumah Belajar, mari kita bahas tentang tujuan pembelajaran. Pada materi tentang ketentuan salat jamak dan qashar kali ini adalah, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian salat jamak dan qashar. 2. Menyebutkan syarat-syarat salat jamak dan qashar. 3. Menjelaskan macam-macam salat yang bisa dijamak dan atau diqashar. Sahabat Rumah Belajar, apakah kalian sudah tahu tentang ketentuan salat jamak dan qashar? Saat kita sedang dalam kondisi repot dan sempit karena dalam perjalanan jauh atau musafir, apakah salat bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah? Dan bagaimana cara mengerjakannya? Baik, mari kita bahas bersama-sama. Sahabat Rumah Belajar, apakah salat jamak itu? Salat jamak artinya salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan 2 salat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Salat yang boleh dijamak adalah duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kemudian sahabat Rumah Belajar, apakah salat qashar itu? Salat qashar adalah salat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, salat yang bisa diqashar adalah zuhur, asar, dan isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak dapat diqashar. Sahabat Rumah Belajar, apa sajakah syarat-syarat melaksanakan salat jamak dan qashar? 1. Perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. 2. Jarak jauh sekurang-kurangnya 80,640 km lebih. 3. Salat yang dijamak dan diqashar adalah salat adaan atau tunai dan bukan salat qadha. Dan 4. Berniat menjamak atau mengqashar ketika takbiratul ihram. Sahabat Rumah Belajar, berikutnya adalah macam-macam salat jamak. Yang pertama, salat jamak takdim. Salat jamak takdim adalah salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 salat fardu yang dilakukan pada saat waktu salat fardu yang pertama. Salat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Demikian juga salat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Sahabat Rumah Belajar, bagaimanakah cara melaksanakan salat jamak takdim? Caranya adalah mendahulukan salat fardu yang pertama, lalu salat fardu yang kedua, dan mengerjakannya berturut-turut, tidak boleh diselingi perbuatan lain. Yang kedua, salat jamak takhir. Salat jamak takhir adalah salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 salat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua. Salat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar. Demikian juga salat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Bagaimanakah cara melaksanakan salat jamak takhir? Salat jamak takhir tidak disyaratkan harus mendahulukan salat fardu yang pertama. Boleh mendahulukan salat yang pertama baru melakukan salat kedua, atau sebaliknya. Sahabat Rumah Belajar, bolehkah kita menjamak sekaligus mengqashar salat? Jawabannya adalah boleh. Kita diperbolehkan menjamak dan mengqashar salat fardu apabila dalam perjalanan yang jauhnya tidak kurang dari 80,640 km. Dan ingat, salat yang diqashar adalah salat yang 4 rakaat. Sahabat Rumah Belajar, mari kita simpulkan bersama-sama.
Salat jamak adalah salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan, sedangkan salat qashar adalah salat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sahabat Rumah Belajar, mari kita berlatih. Mustafa pergi ke Pondok Modern Gontor 1 Ponorogo. Ia berangkat pukul 6.00 dari Pandeglang dan pukul 13.00 ia berhenti untuk istirahat dan melaksanakan sholat. Mustafa mengerjakan sholat duhur, kemudian mengerjakan sholat asar. Sholat yang dilakukan Mustafa adalah sholat? Jawabannya adalah sholat jamak takdim. Mudah bukan? Sahabat Rumah Belajar, demikian pembelajaran tentang ketentuan salat jamak dan qashar. Jangan lupa terus semangat dan terus belajar di Rumah Belajar, belajar.kemdikbud.co.id, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.